Majapahit, Sandiakala, Rajasa, Wangsa. Hujan kembali turun dengan lebatnya menjelang datangnya fajar itu, menyebabkan jarak pandang sangat terbatas. Adalah saat yang kelihatannya tenang dan damai itu justru menyembunyikan kegiatan yang berlangsung riuh. Di balik ombak yang sedikit bergolak oleh deras angin, puluhan prajurit berenang menggunakan alat bantu pernafasan berupa bambu seruling yang digunakan menghirup udara dari permukaan. Pasukan khusus yang mampu berlama-lama menyelam di bawah air itu bergerak-gerak cepat bagai ikan, selincah ikan pesut. Kapal dari negeri seberang itu diam dan tenang. Pasukan berkemampuan khusus yang digembleng berbulan-bulan di bawah kendali Panglima Lembuan Nabrang akhirnya berhasil menempatkan diri melekat di lambungnya tanpa siapapun yang mengetahui. Dengan lagak seperti lintah, mereka melekat untuk tak akan dilepas lagi. Berbekal peralatan yang mereka bawa, mereka berkemampuan menjebol lambung itu dan menenggelamkannya. Apabila sebuah lubang berhasil dibuat, maka bisa dipastikan berlimpah air akan masuk ke tubuhnya, menggenangi seluruh ruangan. Kapal akan tenggelam ke dasar laut atau terapung-apung menjadi rongsokan tanpa guna. Akan tetapi, para prajurit di bawah pimpinan Panglima Lembuan Nabrang itu bersabar diri. Mereka sekedar menempatkan diri dan menunggu isyarat, tidak boleh melakukan apapun sebelum mendapatkan perintah untuk bergerak. Bahwa seisi kapal tak kunjung menyadari apa yang terjadi adalah juga karena udara yang mengalir membawa pesan aneh yang menyebabkan siapapun yang menghirupnya akan terserang kantuk. Aci-aci sirup yang dengan sengaja disebar itu berasal dari perahu yang mengapung diam tak seberapa jauh. Dalam perahu tanpa layar dan pelindung dari hujan yang turun sangat deras itu, seorang laki-laki tua dalam keadaan basah kuyup berkomat kamit mengurai mantra yang menyebar di udara. Mantra itulah yang menyebabkan para tamu tidak diundang itu mengalami kesulitan melawannya. Kantuk yang datang demikian kuat tanpa bisa ditahan. Di sebelah lelaki tua itu, Panglima Lembuan Nabrang berdiri tegak memperhatikan suasana. Di belakangnya, dua orang prajurit menemani dan memberikan pengawalan. "Bagaimana Paman Tohpati?" tanya Lembuan Nabrang. Laki-laki tua yang dipanggil Tohpati itu telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia tidak lagi memejamkan mata, tetapi tatap matanya tetap tertuju pada kapal besar di depannya. Seolah kekuatan mantra itu memang sedang diarahkan ke sana. Di dalam kapal yang membuang sauh di lepas pantai Gresik itu, para prajurit yang belum diketahui dari mana asalnya bergelimpangan dengan keadaan yang tidak jauh beda dari mereka yang mabuk minuman keras. Hujan yang turun dengan deras menyebabkan mereka semakin lelap, kehilangan kesadaran dengan sempurna. Di dalam kapal itu terdapat bilik-bilik yang digunakan beristirahat. Orang-orang penting dalam kapal itu juga tidur tidak kalah lelapnya. Sehpe, Ike Mese, Kausing adalah para perwira yang mengendalikan perjalanan menggunakan kapal besar itu, yang masing-masing memiliki ilmu tata berkelahi yang mumpuni. Namun mereka tidak sadar masuk ke wilayah yang setiap penduduknya menyimpan bait-bait mantra, yang bahkan dari siulan mulutnya mengundang angin. Sehpe tidur di biliknya dengan ditemani seorang perempuan cantik berkulit putih dan bermata sipit yang memang dibawa dari negaranya untuk keperluan memuaskan nafsu. Pun demikian dengan Ike Mese dan Kausing. Sebaliknya, Menhi tidak puas dengan hanya seorang. Para gadis itu sebenarnya tidak menjalani perannya dengan sukarela. Mereka adalah gadis-gadis bernasib sial yang dicuri dalam perjalanan menuju jauh ke arah selatan itu. Akan tetapi di sebuah bilik bersebelahan dengan bilik Sehpi, Halayuda,
merasa seperti digelandang dengan paksa masuk ke pintu surga. Di sebuah bilik yang disediakan untuknya, ia memuaskan diri berkali-kali hingga akhirnya terjerembab dalam tidur yang sangat indah, yang ia bahkan tidak ingin bangun lagi. Ia tidak menolak ketika tuan rumah memintanya menginap di kapal. Ia menikmati semua sajian dan hadiah yang diberikan, termasuk merasakan salah satu bilik yang ditata indah dengan tempat tidur bertilam lembut. Yang membuat hatinya gemetaran adalah dua orang gadis cantik telah menantinya. Tak penting bagi Halayuda yang terjalin percakapan karena kendala bahasa. Sudah cukup bagi Halayuda manakala para gadis berkulit putih itu memahami apa yang diinginkannya. Matahari yang membangunkan mereka, dan itu keadaan yang mereka rasakan sangat tidak wajar. Matahari sebenarnya sudah naik ke permukaan, tetapi mendung yang sangat tebal menutupinya. Maka ketika ia menyibak dengan mendadak, perbuatan mendung itu menyebabkan orang-orang dalam kapal kalang kabut. Karena bersamaan dengan aji-aji sirup yang telah terurai, lenyap pula sumber rasa kantu yang mencengkram benak mereka. Para awak kapal yang berkelimpangan itu terkejut bukan kepalang. Lebih-lebih saat mereka tersadar, kapal besar itu telah terkepung sangat rapat. Ada banyak kapal kecil dengan pelontar api yang siap menyerang. Api yang membakar itulah yang mencemaskan. Tanda bahaya yang dilepas menyebabkan ratusan awak lain yang masih lelap terbangun. Menhi dan Ikemese segera membuka tirai biliknya dan memperhatikan suasana di luar. Arah langit timur yang mulai terang, lalu ke kapal-kapal kecil yang telah mengepung rapat. Ikemese bergegas keluar dan memperhatikan arah lain, di mana ia melihat kapal-kapal berukuran kecil, tetapi mengangkut jenis senjata yang membuat hatinya berdebar. Halayuda yang merasa tidak ingin terbangun lagi dari tidurnya, nyaris terjerembab ketika pintu biliknya digedor dengan keras. Ketika ia membuka pintu, beberapa prajurit segera menggelandangnya. Halayuda dipaksa melihat suasana di luar. "Apa artinya ini?" tanya Menhi sebagai satu-satunya orang yang bisa berbahasa setempat. Halayuda memperhatikan suasana itu. Pada puluhan perahu yang siaga melontarkan serangan mematikan pada masing-masing perahu perang yang dikendalikan langsung oleh Panglima Lembu Anabrang itu. Para prajurit telah siap melepas bola-bola api yang bisa dipelesatkan menggunakan ketapel besar. Belum lagi terurai kaget dan bingung yang mereka alami, masih ditambah oleh terdengarnya suara aneh berasal dari bawah lambung. "Apa itu?" tanya Ikemese menggunakan bahasanya. Beberapa prajurit segera memeriksa. "Ada puluhan orang di bawah yang siap melubangi lambung," teriak salah seorang dari mereka menggunakan bahasanya pula. "Gila, siapkan serangan," teriak Ikemese. Ikemese bergegas menjatuhkan perintah, meniup sangkakala. Di hadapan pada keadaan yang membahayakan, segenap prajurit dengan dandanan aneh itu segera mempersiapkan diri. Masing-masing menempatkan diri sesuai tugasnya. Ribuan anak panah yang disimpan dalam sebuah kotak kayu segera dibongkar. Demikian pula dengan kotak-kotak kayu yang lain berisi rentengan mercon yang siap melesat meramaikan suasana. Mercon-mercon dengan ledakan keras itu dalam beberapa kali pertempuran bisa dimanfaatkan menakut-nakuti musuh, menyebabkan mereka kocar-kacir ketakutan. Namun Menhi segera mencegah. "Tunggu!" teriaknya menggunakan bahasa yang sama ditujukan kepada pengiringnya. "Kedatangan kita tidak untuk berperang." Para pemimpin dalam kapal besar itu saling pandang dengan wajah tegang. Mereka sadar bila perbuatan orang-orang di lambung kapal itu tidak dicegah, maka kapal mereka akan bocor dan tenggelam. Melihat keadaan itu, Menhi segera mencabut bendera dan menggerak-gerakannya. Dari perahunya, Panglima Lembu Anabrang melihat isyarat itu dan mencoba menakar apa kemauannya. Halayuda segera melambaikan tangannya ditujukan kepada prajurit Singosari yang berada di bawah. "Jangan lakukan itu, mereka datang bermaksud baik,"
Halayuda berteriak, akan tetapi orang-orang yang berada di bawah itu tidak peduli atau tidak mendengar. Tidak ada pilihan lain. Halayuda bertindak cekatan dengan perbuatan yang tidak diduga oleh siapapun. Ia meloncat turun dan ambyur ke laut, serta berenang sekuat mendekati mereka. "Jangan lakukan itu," teriaknya. "Mereka tamu dari negeri seberang. Mereka tidak bermaksud buruk." Halayuda berenang lincah, balik arah mendekati salah satu perahu terdekat. Perahu itu berisi beberapa orang prajurit. Mereka merasa heran mendapati orang yang ambyur itu berkulit sama dengan mereka. Perahu berbentuk jongkok itu bergegas mendekatinya dan membantunya dengan menarik naik. "Jangan ada serangan. Mereka tamu, berniat menghadap raja. Mereka membawa banyak hadiah," ucapnya setelah naik ke atas jongkong. Dari atas kapal, Menhi memperhatikan apa yang terjadi. Ike Mense menggunakan teropongnya untuk melihat apa yang terjadi dengan jelas. Ike Mense menjelajahi semua perahu dan mencoba menghitungnya. Ia merasa bisa menghadapi mereka, tetapi tak merasa yakin bisa melindungi kapalnya. Dengan berlari-lari mengelilingi geladak kapal dari ujung ke ujung, Saipi mencoba menghitung jumlah musuh dan memperkirakan bentuk peperangan yang akan terjadi. Namun sama seperti Ike Mense, lontaran bola-bola api dari pihak lawanlah yang justru sangat berbahaya. "Siapkan semua kembang api," perintahnya. Perintah itu segera diterjemahkan. Akan tetapi, Kaoxing mengangkat tangan kanannya yang memegang sebuah bendera, sebuah isyarat agar semua orang menahan diri dan menunggu perkembangan yang akan terjadi. Dari tempatnya terlihat dengan jelas Halayuda mendekati perahu lain dengan lincah menunjukkan kemampuan kanuraganya. Halayuda memasuki sebuah perahu yang telah menunggunya. "Barangkali itu pimpinannya," kata Kaoxing kepada Menhi dalam bahasanya. "Ya," jawab Menhi. Dalam perahu jongkong berukuran sedang, Halayuda memberikan hormatnya kepada Lembu An Nabrang. Panglima perang negara Singosari itu memandanginya dengan tajam dan penuh rasa curiga. Hujan yang telah reda meninggalkan jejak basah kuyup di bagian perwira yang memiliki jabatan tertinggi di keprajuritan Singosari itu. Pun demikian dengan lelaki tua berjanggut lebat di sebelahnya. "Siapa kamu?" tanya Lembu An Nabrang. "Saya Halayuda, Tuan. Saya tinggal di pesisir ini dan telah menanyai mereka siapa mereka, dari mana mereka, dan untuk keperluan apa mereka datang kemari. Mereka datang kemarin petang, Tuan." Halayuda menahan nafas. Lembu An Nabrang memelintir kumisnya. Amat patut ia melakukan itu karena bentuk kumisnya yang tebal didukung wajah yang tampan dan garang. Setelah beberapa waktu ia memandang kapal dari arah kanannya, Lembu An Nabrang mengembalikan pandangnya ke wajah pemuda yang agaknya pemberani itu. Caranya memandang seperti sedang mencari-cari ciri khusus, tai lalat atau bentuk dagu. "Dari mana mereka?" tanya Lembu An Nabrang. Halayuda kembali memberikan penghormatannya dengan cara merapatkan telapak tangannya. "Mereka mengaku berasal dari Mongol, Tuan. Sebuah negara yang dalam salah satu musimnya memiliki udara sangat dingin," jawab Halayuda. Lembu An Nabrang mengernyitkan dahi, tetapi ia merasa yakin nama negara itu belum pernah didengarnya. Lembu An Nabrang menduga Mongol pasti berada lebih jauh dari Tanjung Pura di utara atau lebih jauh dari Tumasek di barat, juga melewati negara Swarna Bumi yang pernah ia kunjungi beberapa bulan sebelumnya yang berudara panas tak ubahnya Nusantara dengan udara yang menyengat kulit. "Di mana negara Mongol itu?" tanya Lembu An Nabrang lagi. Halayuda tidak menjawab pertanyaan itu. Di benak Lembu An Nabrang masih banyak pertanyaan lain yang butuh jawaban. Tetapi pertanyaan itu tidak mungkin diperolehnya secara utuh tanpa mendatangi tempatnya. Dari seorang sahabat yang gemar berkelana, ia pernah mendengar cerita tentang sebuah wilayah yang memiliki udara sangat dingin. Demikian dingin udara di tempat itu, sampai-sampai mampu mengubah air menjadi sekeras batu. Dalam ukuran yang lembut, air itu melayang-layang dan menjadi hamparan babut berwarna putih.
Apabila musim dingin macam itu datang, akibatnya mengerikan. Mereka yang tidak tahan bisa mati. Air berubah menjadi bongkahan. Lembu An-Nabrang tidak bisa membayangkan dan akhirnya bahkan menganggap sebagai cerita ngayawara. Akan tetapi, celakanya Panglima Lembu An-Nabrang mengalami sebuah peristiwa yang menyebabkan keningnya berkerut berhari-hari. Sebuah hari hujan turun sangat deras di Singosari. Itulah hujan yang paling mengerikan dari yang pernah dilihatnya. Angin lesus atau yang lazim disebut celeret tahun berputar deras, membelit angin, mengobrak-ngabrik apapun. Dan di antara hujan yang turun deras itu berjatuhan benda-benda aneh yang semula ia duga sebagai permata. Namun, benda itu berubah menjadi air di telapak tangannya dan terasa amat dingin ketika berada di mulutnya. Untuk memastikan benda apa yang berada di genggamannya, Lembu An-Nabrang memungut dan memperhatikan bagaimana perubahan itu berlangsung. Itulah saat pertama kali ia melihat air bisa berubah menjadi permata. Mengapa ia berjatuhan dari langit? Ada peristiwa apa di sana yang menjadikan perubahan itu sampai berubah putih semua rambutnya? Ia tak berhasil menemukan jawabnya. Lembu An-Nabrang yakin untuk menemukan jawabannya itu, ia harus pergi ke utara dan semakin utara. Bila sampai di suatu tempat yang udaranya amat dingin, semua pertanyaan itu akan ditemukan jawabnya. Untuk keperluan apa mereka datang kemari? Tanya Panglima Lembu An-Nabrang. Saya tidak tahu, Tuan, tetapi mereka menyampaikan kepada hamba ingin untuk bertemu dengan penguasa di tempat ini. Panglima Lembu An-Nabrang mengedarkan pandang matanya dan menghitung ulang kemampuan pasukannya. Namun Lembu An-Nabrang merasa yakin bukan pekerjaan yang sulit baginya untuk menghancurkan kapal itu bila mereka berbuat macam-macam, meski ia juga menghitung akan ada jatuh korban. Lembu An-Nabrang berkata lagi, "Apa ada di antara mereka yang bisa berbahasa kita?" "Ada, Tuan. Salah seorang di antara mereka bernama Menhi, bisa menggunakan bahasa kita, meski dengan logat yang aneh." Lembu An-Nabrang berkata lagi, "Baiklah, kembalilah kepada mereka dan katakan, saya Panglima Lembu An-Nabrang akan menerimanya di daratan." Ketegangan itu tidak kunjung terurai dan masing-masing menempatkan diri karena bisa saja pertempuran akan pecah. Dengan isyarat bendera yang digerakkan saling silang, Lembu An-Nabrang meminta segenap anak buahnya untuk tetap bertahan di tempat masing-masing. Para kapal pelontar api berukuran kecil dan sedang memberikan kepungan rapat dan menempatkan diri siaga penuh. Halayuda ternyata mampu menempatkan diri menjadi penghubung yang baik. Ia telah kembali ke kapal dan menyampaikan pesan Panglima keprajuritan Singosari yang disimak dengan penuh perhatian. Menhi mangut-mangut memahami pesan itu dan menerjemahkannya kepada mereka yang ikut menyimak. Tak berapa lama kemudian, sebuah kapal kecil diturunkan. Menhi dan Ike Mese berada dalam perahu yang didayung ke pantai di bawah tatapan mata prajurit Singosari. Dalam kesempatan itu, baik Menhi dan Ike Mese memperhatikan dengan lebih cermat bentuk perahu-perahu maupun jenis persenjataan yang dimiliki. Pertemuan itu pun kemudian terjadi di bawah rindangnya Nyur, Panglima Lembu An-Nabrang yang didampingi Tohpati memandang tajam dua orang bermata sipit dengan cara berdandannya yang aneh itu. Sebaliknya, Menhi dan Ike Mese tidak menutupi rasa ingin tahunya. Dalam hati mereka mencatat banyak hal, mulai dari warna kulit maupun cara berpakaian. Dengan tegang, para penduduk yang tinggal di sepanjang pantai memperhatikan dari kejauhan dan menebak-nebak apa yang akan terjadi. "Siapa dan dari negara manakah kalian? Untuk keperluan apa datang kemari?" tanya Lembu An-Nabrang lugas dan langsung pada persoalan. Baik Menhi dan Ike Mese merasa betapa tidak bersahabatnya sikap orang itu yang terasa lugas dengan pandangan mata penuh curiga. Namun kedua lelaki bermata sipit itu merasa yakin senyum adalah cara paling murah untuk mencairkan suasana. Jika perlu membungkuk sampai dalam,
Menhi mengepalkan kedua telapak tangannya dan memperbaiki penghormatan. Sikap yang sama dilakukan pula oleh temannya. Melihat itu, Lembu Anabrang mengernyit. "Itu cara mereka memberi hormat, Tuan," kata Halayuda menjelaskan. Agak berubah wajah Lembu Anabrang dan tanpa sadar membalas penghormatan itu dengan cara yang sama. "Kami dari negara jauh di utara, Tuan. Negara kami bernama Mongol," jawab Menhi dengan logat yang aneh, tetapi terbaca jelas maksudnya. Panglima Lembu Anabrang mengernyit. Panglima Lembu Anabrang mencerna jawaban itu dan menyempatkan menoleh ke kapal. Tidak jelas kapan naiknya, tetapi tiba-tiba selembar bendera berkibar di sana. Bendera itu berwarna merah darah dengan gambar bintang berkaki 4 dengan mata besar. Dari mulutnya menyembur api. Salah satu dari 4 kakinya mencengkram bola besar yang tengah terbakar. "Siapa raja negaramu itu?" tanya Lembu Anabrang. Orang-orang di sekitarnya menyimak dengan seksama. Halayuda merekam semua pembicaraan itu ke dinding otaknya. Dengan demikian, ia menjadi orang yang paling tahu atas duduk persoalan yang sedang diperbincangkan itu. Di sebelahnya, Ike Mese merasa jengkel karena tidak memahami isi pembicaraan yang terjadi. Ia mencoba menerka dari masing-masing wajah. "Nama yang sangat dimuliakan raja kami adalah Kubilai Khan, putra Genghis Khan yang agung." Jawaban yang terlalu memuji-muji diri sendiri itu menyebabkan Lembu Anabrang kurang suka, tetapi dengan sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan diri. Panglima Singosari itu memandang pintar menyembunyikan warna hati yang sesungguhnya dengan menampakkan wajahnya yang datar tidak bergolak. Sesungging senyum bahkan membias di sudut bibirnya yang tebal. "Sebuah tempat yang jauh sekali," gumam Lembu Anabrang. "Benar, Tuan, negara kami berada jauh sekali di utara." "Seberapa jauh negara asalmu itu?" tanya Lembu Anabrang lagi. Menhi mencoba memperhatikan puncak dari tiang saka kapalnya. Ia sadar dengan penuh hatinya, jawaban dari pertanyaan itu ada di sana. Kecepatan sebuah kapal dalam menjelajah lautan luas tergantung dari beberapa besar ombak menggoyangnya. Semakin besar ombak berteriak, mengombang-ambingkan, maka semakin besar pula kecepatan kapal itu dalam membelah lautan karena ombak yang sejajar dengan angin. Selebihnya adalah beberapa lebar layar berkembang. Dan adakah melebihi kerasnya semangat segenap awak kapal itu? "Boleh dibilang sangat jauh, Tuan. Bergantung pada berapa lebar layar kapal dan seberapa besar kekuatan angin. Karena setidaknya dengan kecepatan puncak, kami butuh waktu lebih dari sebulan untuk tiba di tempat itu." Jawaban itu menyebabkan Lembu Anabrang terbungkam. Panglima perang negara Singosari itu telah mengukur dengan pasti berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai di tempat tujuan. Dari Tumasek yang direncanakan atau si Junjung Damas Raya juga ke negeri Swarna Bumi, ia tahu jaraknya, tetapi tidak bisa membayangkan sejauh mana bila sebulan waktu yang digunakan untuk perjalanan menuju Nun jauh ke utara. "Baiklah, lalu untuk keperluan apa kalian datang kemari?" tanya Panglima Lembu Anabrang dengan penuh tekanan bermuatan ancaman. Menhi mengepalkan kedua telapak tangannya dalam sikap menghormat. "Negeri kami yang berada nun jauh di utara ingin menjalin hubungan dengan negara manapun di belahan dunia ini."